Oke, mulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fonis Dani Pratiwi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait strategi pemasaran produk jambu mete untuk studi kasus di Desa Waibau. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi sosialisasi terkait strategi pemasaran produk jambu mete, yaitu jambu mete merupakan komoditi unggulan di Desa Waibau. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di Desa Waibau sangat cocok untuk pengembangan jambu mete, sehingga tidak heran jika komoditi perkebunan yang paling menonjol adalah jambu mete. Kemudian, jambu mete mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat Desa Waibau. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa seluruh masyarakat di Desa Waibau setidaknya memiliki 1 hektar area hingga 5 hektar area perkebunan jambu mete. Dan yang terakhir, pentingnya strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Terdapat beberapa tujuan dari sosialisasi ini. Yang pertama, pemerintah desa, BUMDes Baubaran, dan pelaku usaha jambu mete yang berada di Desa Waibau dapat memahami cara menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, pemerintah desa, BUMDes Baubaran, dan pelaku usaha jambu mete yang berada di Desa Waibau dapat mengetahui strategi pemasaran yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, penjualan produk jambu mete diharapkan dapat mengalami peningkatan setelah menentukan strategi pemasaran yang tepat. Jambu mete bagi masyarakat Desa Waibau. Kondisi tanah di Desa Waibau sangat cocok untuk pengembangan jambu mete. Seluruh masyarakat di Desa Waibau setidaknya memiliki 1 hektar area hingga 5 hektar area perkebunan jambu mete. Oleh karenanya, jambu mete sangat penting dalam mendukung pendapatan rumah tangga dan banyak sekali warga di Desa Waibau yang menggantungkan hidupnya pada buah tersebut. Cara pengolahan dan sistem penjualan oleh pelaku UMKM. Jambu mete dari petani diakomodir oleh 2 kelompok UKM, yaitu kelompok Kalvari yang mengakomodir petani mete di Dusun 3, serta sebagian petani di Dusun 1 dan Dusun 2. Kemudian ada kelompok Sinar Asih yang mengakomodir petani mete di Dusun 4 dan Dusun 5. Sedangkan sebagian petani lainnya melakukan penjualan secara perorangan. Penjualan mete secara perorangan dilakukan dalam tonase kecil, yaitu maksimal 20 kg hingga 150 kg. Terdapat beberapa pengolahan dan sistem penjualan jambu mete ini. Yang pertama adalah petani mengumpulkan jambu mete selama 1 minggu, lalu dibersihkan dan dijemur. Yang kedua, mete disortir untuk memastikan kualitas dan kondisinya, yang mana harus dalam kondisi bersih dan kering. Yang ketiga, dilakukan penimbangan setiap hari Kamis oleh 2 kelompok UKM dengan sistem pemasaran bersama, yaitu 1 hari, 1 dacing, 1 harga, dan 1 pengusaha. Yang keempat, mete dilelang dari akumulasi tonase 2 kelompok UKM dengan menghubungi beberapa pengusaha. Yang kelima, pengusaha dengan penawaran tertinggi yaitu melewati batas harga keliling per hari sekabupaten menjadi pemenang. Yang keenam, pengusaha yang menjadi pemenang akan datang ke tempat penimbangan dan tempat lelang, kemudian menimbang ulang mete dengan dacing kelompok lalu membayar mete tersebut. Cara pengolahan dan sistem penjualan oleh BUMDes. BUMDes Baubaran membeli mentahan mete dari petani dan mempekerjakan ibu-ibu di Desa Waibau untuk kacip, jemur, lepas kulit ari, dan mengemas kacang mete. Unit usaha BUMDes hanya mengurus pengolahan mete hingga dalam bentuk kemasan, sedangkan mentahan mete dilakukan oleh Gapoktan dan Poktan pada pemasaran bersama hasil komoditi mete. Mete menjadi produk komoditi unggulan yang berada di BUMDes Baubaran Desa Waibau. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran produk jambu mete. Untuk menentukan strategi pemasaran jambu mete yang tepat, maka perlu dilakukan analisis SWOT yang akan mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha mete di Desa Waibau. Namun,
Saat ini terdapat beberapa strategi pemasaran produk jambu mete yang dapat diterapkan, antara lain mempersingkat rantai pemasaran dari produsen ke konsumen, sehingga baik petani maupun konsumen mendapatkan harga yang layak atau dengan kata lain, mereka mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Dan yang ketiga, melakukan segmentasi pasar agar produk tepat sasaran dan dapat memperluas pangsa pasar. Yang keempat, meningkatkan promosi dan distribusi produk. Dan yang kelima, memberikan inovasi pada olahan produk mete agar dapat menarik minat konsumen. Semoga strategi pemasaran dan informasi terkait produk jambu mete yang berada di Desa Waibao dapat menambah pengetahuan kita dan ilmu yang dijelaskan dapat diterapkan oleh masyarakat di Desa Waibao, khususnya para petani dan pelaku usaha produk jambu mete. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.